Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan media dan para tamu undangan yang saya hormati dan kami seluruh hormati. Terima kasih telah hadir pada acara konferensi pers dan peluncuran aplikasi Tafsir Al-Misbah pada hari ini, pendampingmu untuk menggali ilmu dalam ayat Al-Quran. Bersama saya Maita, senang sekali bisa bertemu dan menemui rekan-rekan media dan tamu undangan sekalian pada kesempatan hari ini. Semoga rekan-rekan media dan tamu undangan yang hadir pada hari ini sehat selalu. Pada acara yang luar biasa pada hari ini, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang luar biasa juga pada hari ini. Yang terhormat, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, penulis dan pendiri Pusat Studi Al-Quran. Sehat Abi. Kemudian ada Kiai Haji Ulil Absar Abdallah MA, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, tim penerjemah bahasa Inggris Tafsir Al-Misbah, dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selamat datang Bapak. Yang ketiga ada Bapak Arka Diratara, Tafsir Al-Misbah Arts Technology Advisor. Selamat datang Bapak Arka. Kemudian ada Mbak Nashwa Shihab, Direktur Eksekutif Yayasan Dakwah Lentera Hati Indonesia dan Direktur Utama Penerbit Lentera Hati. Selamat datang Mbak. Kami juga ucapkan selamat datang kepada Mbak Nashwa Shihab, moderator kita pada hari ini. Mbak Nashwa yang akan membantu memoderasi pada acara sesi diskusi nanti bersama kita semua. Rekan-rekan media dan para tamu undangan, seperti yang kita tahu bersama, Indonesia menjadi salah satu rujukan dalam mempelajari agama Islam karena memiliki penduduk dengan mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Sebagai petunjuk dan jalan hidayah bagi umat muslim, membuat pemahaman terhadap Al-Quran menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu, menyampaikan tafsir yang tepat untuk memahami konsep dasar dari setiap ayat di dalam Al-Quran menjadi salah satu upaya para ulama dalam mengajarkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Untuk membuka acara, langsung saja saya mengundang Bapak Dr. Mukhlis M. Hanafi MA, atau yang akrab disapa Bapak Mukhlis selaku Direktur Pusat Studi Al-Quran untuk menyapa rekan-rekan media dan tamu undangan di sini. Kami persilahkan kepada Bapak Mukhlis untuk naik ke atas panggung dan menyambut kita semua. Tepuk tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustaz dan Fadil Dr. Muhammad Quraish Shihab beserta Ibu, segenap keluarga besar Pusat Studi Al-Quran. Perkenankan saya untuk menyebut keluarga besar karena saya tahu Bapak Ibu yang hadir di sini adalah yang selalu membersamai Pusat Studi Al-Quran sejak Pusat Studi Al-Quran didirikan oleh guru besar kita tahun 2004. Dan Alhamdulillah sampai saat ini terus mendukung program-program Pusat Studi Al-Quran dengan pikiran, dengan bantuan moral, materi, dan lain sebagainya. Teman-teman, rekan-rekan media yang hadir dalam acara peluncuran aplikasi Tafsir Al-Misbah pagi hari ini, sungguh satu kehormatan bagi kami di kesempatan pagi hari ini dapat menyambut Bapak Ibu sekalian dan bersama-sama kita meluncurkan salah satu produk dari Pusat Studi Al-Quran yang merupakan pengembangan dari apa yang sudah dirintis dan dilakukan oleh guru besar kita semua, yaitu Ustaz Al-Fadil Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab. Mohon izin Ustaz,
kami hanya bisa meneruskan dan mengembangkan. Mungkin Ustadz selesai dengan menulis karya itu. Selanjutnya tanggung jawab untuk menyebarluaskan apa yang Ustadz tuangkan dalam karya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya tahu Ustadz Quraisy itu menganggap apa yang sudah dihasilkannya itu bila perlu tidak diketahui orang bahwa itu adalah karyanya. Sebab Ustadz Quraisy yang sebegitu rapatnya dengan Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib, ketika 2 tahun yang lalu kami serahkan karya Ustadz Quraisy kepada beliau, terkejut, baru tahu kalau Ustadz Quraisy punya tafsir sebesar itu. Padahal sudah sedemikian dekatnya. Tapi kali ini izinkan kami untuk secara terbuka meluncurkan hasil pengembangan dari karya tersebut dalam bentuk aplikasi. Pusat Studi Al-Quran, sebagaimana dirintis oleh beliau, selalu konsisten untuk terus memasyarakatkan nilai-nilai Al-Quran, terutama di tengah masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang plural ini. Tentu ini menjadi tanggung jawab yang besar, karena tidak mudah bagaimana kita mengharmoniskan keragaman yang ada. Tentu dengan bermodalkan nilai-nilai Al-Quran, dari situ kita berangkat. Melalui Pusat Studi Al-Quran, banyak program yang sudah kita lakukan sejak tahun 2004, dan tentu dengan perkembangan zaman. Di era digital ini, kita berupaya untuk beradaptasi. Kita berupaya untuk selalu relevan dengan perkembangan masyarakat, sehingga produk-produk yang dihasilkan oleh Pusat Studi Al-Quran, terutama yang dilakukan oleh guru kita bersama, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seluas mungkin. Saat ini tidak ada orang yang tidak menggunakan gadget, tidak ada yang menggunakan teknologi digital. Kita ingin mendekatkan ayat-ayat Al-Quran dengan pandangan-pandangan yang berlian dari guru kita, dapat diakses oleh semua kalangan, kapanpun dan dimanapun. Saya kira ini salah satu keunggulan dari produk yang kita hasilkan ini, dan tentu saja kita berharap melalui produk terbaru ini, berangkat dari salah satu karya terbaik putra bangsa kita ini, kita berharap Tafsir Al-Misbah, pandangan-pandangan yang ada di dalamnya itu bisa terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi Al-Quran di tengah masyarakat yang sangat beragam ini, di tengah perubahan yang ada. Kita hidup di era disrupsi yang tentu saja membutuhkan panduan, pedoman, dan kita tidak ingin jauh-jauh dari Al-Quran, dan melalui aplikasi ini kita ingin setiap ayat jadi terasa lebih dekat dengan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Dr. Muhammad Quraisy Shihab, kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu program-program studi Al-Quran, terutama Bapak Harman Subakat beserta Ibu Ratih yang telah mewakafkan aplikasi ini untuk kita bersama. Ini adalah salah satu bentuk wakaf produktif yang kita harapkan dapat membantu mengembangkan literasi Al-Quran. Orang selalu berpikir wakaf itu dalam bentuk tanah yang berujung pada madrasah, musola, masjid, kuburan. Tetapi melalui wakaf produktif yang dirintis, yang dilakukan oleh Pak Harman Subakat dan keluarga, melalui aplikasi ini, kita berharap ini terus berkembang, karena prinsip wakaf itu adalah ihbis aslaha wasadbil thamratah. Jadi pokoknya kita jaga, hasilnya yang terus kita kembangkan. Oleh karena itu, nanti sebagaimana akan dikenalkan tentang produk ini, kita tidak berikan secara gratis, berbayar, berlangganan, tetapi hasilnya itu kita manfaatkan untuk mengembangkan produk-produk yang lain. Itulah esensi dari yang disebut dengan wakaf produktif. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan berkontribusi
terhadap program-program studi Al-Quran secara keseluruhan, terutama untuk program pengembangan aplikasi tafsir Al-Misbah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan untuk memohon keridhaan dan keberkahan dari kegiatan kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muklis untuk sambutannya. Mari kita tepuk tangan semua. Terima kasih Bapak. Tadi mengutip kata-kata Bapak tadi bahwa kita siapa sih sekarang yang tidak pegang gadget, gitu ya Pak. Banyak sekali sebenarnya manfaat yang bisa kita rasakan dari sebuah gadget. Betul, memang ada juga sisi kiri dan sisi kanan, namun kita harapannya kan selalu mengambil yang sisi positifnya ya Pak. Terutama aplikasi Al-Misbah yang akan kita luncurkan sebentar lagi. Kini saat yang dinantikan, tanpa berlama lagi, kami mengundang kesediaan Profesor Dr. Muhammad Qurai Shihab, kemudian Kiai Haji Ulil Aqsar Abdallah, Bapak Muklis, kembali kami meminta kesediaannya. Kemudian ada Bapak Arga Diratara, lalu Mbak Nashwa Shihab, lalu kemudian Bapak Ade, perwakilan Yayasan Ikhlas yang menerbitkan versi video tafsir Al-Misbah di Metro TV, lalu Bapak Tahlil kerabat dekat dari Pusat Studi Al-Quran. Kami mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Silakan diatur, Mas Oki dan teman-teman. Silakan Bapak. Dipencet ya, ini dipencet, tapi tinggal. Boleh sedikit merapat Bapak. Mari kita momentumkan juga agenda ini, rekan-rekan media. Kita bersiap Bapak, berhitung pada saya di hitungan mundur. Abi ada 3, 2, 1, kita hitung mundur bersama-sama. Kita hitung bermundur bersama-sama, teman-teman. 3, 2, 1. Mari kita tepuk tangan semuanya. Dengan ini menandakan bahwa tafsir Al-Misbah telah resmi diluncurkan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Muklis tadi, semoga banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Kami berharap untuk Bapak dan Ibu tetap di posisinya untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Podiumnya akan disingkirkan. Bapak dan Ibu mohon untuk tetap mengarah ke depan untuk kita foto bersama. Teman-teman media silakan di tengah dan di pose kah? Silakan. Senyum lebar Bapak, ini kabar bahagia sekali pada hari ini. Alhamdulillah telah resmi diluncurkan dan kita tinggal menikmati dan merasakan pengalamannya secara digital. Sudah? Baik. Sekarang kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk turun ke atas panggung. Dan bagi rekan-rekan, oh ya turun ke bawah. Kalau naik lagi kita kan Pak. Jadi, aduh, tadinya mau wibawa sedikit, tapi Pak Muklisnya membawa keceriaan, jadi saya agak terbawa sedikit. Aduh, nggak enak nanti sama Abi ya kan? Nah, belum. rekan-rekan media dan para tamu undangan, tadi prosesi peluncuran sudah dilakukan. Namun, kami memiliki satu persembahan video yang ingin disampaikan. Kami persilakan.
Ya, itulah video persembahan kami. Silakan tepuk tangan kembali. Terima kasih banyak. Nah, kepada rekan-rekan media dan tamu undangan mungkin juga sudah tidak sabar ingin segera mendownload aplikasinya. Mungkin boleh di-share barcode besarnya ini, scan QR-nya. Jadi rekan-rekan media kami mohon kesediaannya juga untuk bisa mendownload aplikasinya segera supaya kita nanti bisa juga mencoba bersama karena sudah ada layar di sini. Nanti kita tidak trial, nanti kita bisa mencoba secara langsung membaca tafsir-tafsir dari Abi. Pak Mas, jadi bagaimana nanti di dalamnya kita bisa mengupas tuntas dari tafsir dari Al-Quran. Dan ini scan-nya teman-teman, jadi silakan. Kita nanti akan ada sesi diskusi, dilanjutkan juga dengan demo, lalu kita juga akan ada sesi tanya jawab. Nah, kami berharap teman-teman media dapat memanfaatkan sesi tanya jawabnya nanti untuk mengupas tuntas juga mengenai aplikasi tafsir Al-Misbah ini. Sudah siap, Mas? Baik. Dengan demikian, kami ingin mengundang Mbak Najwa Shihab untuk menjadi moderator kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, Bapak Ibu, keluarga kesayangan, kecintaan semua. Terima kasih banyak sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk hadir pagi ini bersama dengan Abi Quraish Shihab. Ini salah satu momen penting juga. Ada beberapa momen penting kalau kita bicara tafsir Al-Misbah yang nanti Nana mau gali lebih jauh di Abi. Pertama kali dibuat, pertama kali kemudian juga dimunculkan dalam bentuk audiovisual di televisi, di Metro TV. Dan hari ini 31 Oktober diluncurkan dalam medium yang lain yaitu aplikasi. Jadi ini momentum penting. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama-sama untuk hadir di acara ini. Kita akan Shihab-Shihab ya, Bi. Tapi nambah satu lagi Shihabnya, Caca nanti ada juga, jadi ada triple Shihab kita. Mohon maaf nanti Mas Ulil aku Shihabkan juga ya Mas. Mas Arka juga. Semuanya kita Shihabkan hari ini. Boleh Nana minta untuk naik ke atas panggung, Abi Quraish Shihab, silakan Abi, Mas Ulil, Mas Arka, dan Caca, Najwa Shihab. Juga untuk bersama-sama. Abi di ujung sini dia, Bi, deket Nana. Kemudian Mas Ulil boleh di tengah, Mas Arka dan Najwa. Ini Najwa, itu Najwa, beda satu huruf. Adik nomor 3. Jadi kami bersaudara 5 orang, 4 perempuan, 1 laki-laki, dan ini yang nomor 3. Yang paling rajin dan paling ngurusin semua. Termasuk seksi repot hari ini mengurus peluncuran tafsir Al-Misbah. Baik. Seperti tadi saya bilang, ini salah satu momen penting karena ada beberapa tahapan teman-teman. Kalau kita bicara tafsir Al-Misbah, tahap pertamanya tentunya yang semoga teman-teman sudah punya di setiap rak buku di rumah, tafsir Al-Misbah 15 juz. Ini terbit di tahun 2003 ya, Cak? Tahun 2003 dan tahun 2000. Jadi berarti sudah hampir 20 tahun. Sudah 20 tahun tafsir Al-Misbah terbit ketika pertama kali terbit waktu itu. Dan Nana ingat ini dibuat Abi tulis tahun 99 ketika Abi menjadi duta besar di Mesir. Abi sempat ceritakan kisahnya. Karenanya Nana mau tanya, mungkin kita sedikit kilas balik ya. Saya tahu Abi itu sebetulnya paling enggan bicara soal diri sendiri. Tetapi hari ini nggak akan mungkin bisa menolak anaknya. Karenanya saya juga disuruh jadi moderator. Jadi kalau nanya-nanya personal, Abi nggak mungkin nolak ya, Bia. Sekaligus peringatan. Abiku, sebelum menulis tafsir Al-Misbah, sebetulnya Abi sudah menulis banyak sekali judul. Tetapi apa bedanya menulis tafsir dengan menulis buku-buku yang lain, Abiku? Sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Menulis suatu ayat itu tidak bisa habis. Karena itu, sebelum menulis ini di Jakarta, sudah sekian banyak orang yang mengatakan tulis tafsir. Saya jawab waktu itu, untuk menulis tafsir itu perlu waktu yang sangat lama.
Buya Hamka itu menyelesaikan tafsirnya karena di penjara. Insya Allah saya katakan, tiba-tiba saya yakin Tuhan yang mengatur. Saya ditugaskan menjadi dubes di Mesir yang pada mulanya saya tolak, tidak bersedia. Pak Habibie memaksa. Saya katakan, saya guru besar, bukan diplomat. Beliau jawab, diplomat tidak bisa jadi guru besar bisa jadi diplomat. Itu jawaban Pak Habibie yang saya. Maka saya ke Kairo dengan sedikit terpaksa. Di sanalah saya dipenjara. Karena tugas sebagai diplomat banyak hanya dalam bentuk party, ya kan? Bertemu orang, apalagi tidak ada problem antara Mesir dan Indonesia. Sehingga saya punya waktu yang sangat banyak untuk menulis, apalagi di sana teman-teman masih sangat banyak. Perpustakaan. Sebenarnya pada mulanya saya hanya merencanakan 4 jilid. Tetapi seperti apa yang saya katakan, lancar aja menulisnya. Itu selesai dalam 3,5 tahun. Rata-rata sehari saya menulis 10 jam. Karena tidak bisa berhenti. Ada saja. Nah, ini bukti, saya kira mungkin saya ada tulis, bahwa Tuhan mempermudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguhnya kami mempermudah Al-Quran itu untuk menjadi peringatan, maka adakah yang mau memberi, adakah yang mau mengingat walau sedikit? Sedikit yang Anda ingat, itu bisa menjadi banyak. Nah, kemudahan-kemudahan ini saya rasakan bukan saja setelah selesainya, tapi dari saat ke saat. Ada saja teman-teman yang berkata, ayo Pak Kures, itu saya tidak bisa lupa. Teman-teman di Metro TV, Pak Cano, Pak Tahril, yang sampai sekarang kita masih terus itu sebenarnya kemudahan dari mereka sehingga bisa tertulis. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada versi digital. Tapi ada saja. Karena memang Tuhan menjanjikan itu. Dan menjanjikan yang sedikit Anda gunakan itu bisa menjadi banyak di sisi Tuhan. Itu kira-kira cerita tafsir. Abiku tadi mau tanya, jadi Abi merasakan kemudahan selama menulis? Sangat mudah. Tidak ada beban, nulis tafsir tuh sangat mudah. Saya pernah ditanya Pak Ulil dalam satu acara, bahwa saya biasa menemukan problem mau cari di mana. Cari bukunya di sini, tidak ada di sana, tidak ada. Tapi tiba-tiba kebetulan dapat itu. Tanpa usaha saya. Seringkali ya, begitu ya Pak Ulil ya, saya pernah cerita itu. Ya. Jadi ada kemudahan. Jadi saya buktikan dalam praktek bahwa benar Tuhan memberi kemudahan. Kemudahan kepada saya, kemudahan kepada teman-teman. Ini mewujudkan ini saya kira suatu hal yang sangat besar ini, tapi ya kemudahan yang dicapai. Saya kira itu. Abiku 20 tahun dan Abi bilang tidak pernah membayangkan bahwa Tafsir Al-Misbah bisa kemudian muncul dalam bentuk televisi. Program televisinya pun 17 tahun loh waktu itu. Dari mulai 2004 selesai 2021. 17 tahun program televisi setiap Ramadan Tafsir Al-Misbah. Dan kemudian sekarang digital. Abi membayangkan ketika menulis dulu akan mengalir sampai sedemikian panjang, Bi? Tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang. Tidak pernah. Nah, itu yang saya ada tulis di Tafsir Al-Misbah. Laqad yassarna, kami telah mempermudah. Tuhan baru kalau berkata kami, itu ada keterlibatan selain Tuhan. Jadi kami mempermudah. Siapa yang mempermudah ini? Tercetaknya ini. Ikut mempermudah. Dibuatkannya digitalnya itu. Anda mempermudah. Nah, bagi kita, dia tidak berkata
Kalau dari segi tafsir, fahal min mutazakir, mestinya itu mutazakir. Tuhan hapus taknya supaya lebih mudah. Muzakir, Tuhan hapus titiknya sehingga menjadi mudakir. Sedikit pun usaha Anda pasti akan dapat banyak dari Al-Quran. Itu jadi. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Abi kita. Nanti lanjut lagi. Tapi sebelumnya mau ke Mas Ulil. Mas Ulil kenal tafsir Al-Misbah sejak kapan, Mas? Tafsirnya ya, bukan kenal Abinya. Ya, saya kenal tafsir ini sejak diterbitkan pertama kali. Jadi karena saya mengagumi Pak Quraisy ini sudah sejak lama, terutama sejak terbit buku beliau yang sangat viral ketika itu membumikan Al-Quran ya. Jadi bagi kami generasi muda yang ya pada tahun 90-an, 80-an, Pak Quraisy adalah salah satu sosok penting sebagai ya penafsir paling top yang kita punya saat itu dan sampai sekarang. Nah, ketika terbit Al-Misbah, ya kita semua gembira dan saya termasuk membaca tafsir ini meskipun membacanya pinjam dari orang lain. Belum kuat beli ketika itu, masih mahasiswa atau masih belum kuat beli. Jadi saya mengenal tafsir ini sejak awal, Mbak Nana. Sejak diterbitkan pertama kali tahun 2000 saya sudah baca. Mas Ulil, tadi kan Abi bilang dimudahkan, banyak mendapat kemudahan. Tapi Mas Ulil sebetulnya seberapa sulit sih Mas menulis tafsir itu, dan apakah memang kalau kita bicara tafsir Al-Misbah ini kan dalam bahasa Indonesia. Sementara tafsir kan banyak yang bahasa Arab. Nuansa bahasa saja kan sebetulnya itu mempengaruhi bagaimana tafsir itu bisa ditulis dan kemudian juga dinikmati oleh pembaca kan? Iya, betul. Ini Pak Quraisy ini menulis tafsir dalam tradisi yang kita kenal selama ratusan tahun, yaitu tafsir yang ditulis dari awal sampai akhir. Bayangkan menulis tafsir untuk seluruh 30 juznya Al-Quran itu pasti berat sekali, membutuhkan komitmen waktu, dan karena begitu kita misalnya terputus di tengah jalan, mood bisa hilang itu. Makanya ini Abi Quraisy menulis dalam 3,5 tahun non-stop ini Abi ya, non-stop. Jadi itu kalau misalnya kok di tengah jalan ada kesibukan apa gitu, mungkin bisa terhenti. Jadi memang menulis tafsir Quran yang 30 juz itu membutuhkan kontinuitas waktu, dan itu nggak semua orang punya, Mbak. Berat sekali. Kelihatannya menulis tafsir itu mudah karena banyak tafsir yang sudah ditulis sebelumnya, tapi menurut saya tidak. Ya. Buktinya adalah tidak semua orang bisa menulis ini. Meskipun banyak orang yang ahli mengenai tafsir, Pak Mukhlis ini ahli tafsir ini, tapi belum menulis tafsir beliau. Jadi tidak semua orang diberikan anugerah oleh Allah bisa menyelesaikan karya seperti ini. Dan pilihan bahasa itu juga bagaimana, Mas? Jadi gini, tafsir dalam bahasa Indonesia itu tidak cukup banyak. Ya. Tafsir di Indonesia sudah banyak ditulis dalam berbagai bahasa daerah. Salah satu tafsir yang sangat terkenal kalau di dalam bahasa Jawa itu tafsir yang ditulis oleh ayahnya Gus Mus, Kiai Bisri Mustafa, nulis tafsir namanya Al-Ibris. Ya. Itu diselesaikan tahun 60-an akhir, terbit tahun 70-an awal. Nah, tidak banyak yang menulis tafsir dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah juga nggak banyak. Jadi terbatas yang bisa menuntaskan karya seperti ini. Nah, makanya saya mengatakan bahwa tafsir ini istimewa, apalagi ditulis dalam bahasa Indonesia. Dan saya mengatakan, saya termasuk orang yang menyukai gaya bahasanya Pak Quraisy. Pak Quraisy itu punya kemampuan berbahasa Indonesia yang bagus sekali, runtut ya, dinikmati sangat enak. Pak Quraisy adalah bagi saya orang yang baik menulis maupun berbicara. Bahasa Indonesia bagus. Ada orang yang nulisnya bagus, tapi kalau berbicara pakai bahasa Indonesia itu tidak enak. Ada yang sebaliknya, ya. Pletot-pletot kalau bahasa patinya lah Pak Quraisy. Pletot-pletot ya. Pak Quraisy dua-duanya dapat. Saya kagum sekali. Bahasa Indonesianya Pak Quraisy itu secara lisan itu kalau ditranskrip. Saya mau terbang nih. Saya mengatakan begini karena terus terang Mbak Nana, sekarang ini kita sedih karena banyak orang tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dengan baik.
Abi Kures termasuk orang yang istimewa karena nulis dan berbicara bahasanya bagus. Vina mau nanya yang muji Abi lagi, Abi nggak usah dengerin. Nah mau nanya ke Mas Ulil. Jadi keistimewaan tafsir Al-Misbah menurut Mas Ulil apa, Mas? Abi pura-pura nggak denger aja. Iya, oke. Banyak keistimewaannya, tapi satu hal yang saya sangat menikmatinya adalah kalau kita baca tafsir Al-Misbah, itu kita membaca sesuatu yang kontinu. Jadi salah satu referensi yang dipakai oleh Pak Kures dalam tafsir Al-Misbah ini adalah salah satu karya penting di dalam bidang tafsir yang ditulis oleh seorang ulama Mesir yang hidup pada abad 15, namanya Al-Biqai, Burhanuddin Al-Biqai. Dia nulis tafsir judulnya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Waswar, ya. Jadi Pak Kures itu sangat banyak diinspirasikan oleh Al-Biqai ini. Jadi memang begini kan, Al-Quran itu tidak seperti buku-buku yang kita baca pada umumnya, di mana ada pembukaan, ada isi yang bab-babnya jelas, ada penutup. Kan tidak begitu, karena Quran itu seperti kumpulan dari ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah untuk merespon situasi yang berbeda-beda. Nah, orang yang membaca Quran tidak punya pengetahuan yang cukup, mungkin agak kebingungan. Karena kaitan antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya, antara satu surah dengan surah berikutnya, itu kadang-kadang tidak terlihat. Makanya ada seorang orientalis besar dari Barat, dari Eropa, yang frustrasi membaca Al-Quran lalu mengatakan bahwa Quran ini kok seperti jambu mambu, campuran antara banyak hal yang tidak ada kaitan satu dengan yang lain. Nah, membaca tafsir Al-Misbah itu kita membaca seperti buku yang utuh, karena antara satu bagian dengan bagian yang berikutnya itu dijahit gitu. Makanya tafsir ini menurut saya, begitu kita baca tafsir Al-Misbah ini, kita menikmati Quran betul, karena Quran seperti jahitan yang dari awal sampai akhir itu sambung menyambung. Itu yang saya nikmati dari tafsir Al-Misbah itu di situ, ya. Terima kasih Mas Ulil. Nanti saya ke Mas Ulil lagi. Sebelumnya tadi saya mau tidak perlu diperkenalkan, tapi dalam konteks ini Mas Ulil adalah Dewan Pakar Pusat Studi Al-Quran, teman-teman. Juga tim penerjemah bahasa Inggris tafsir Al-Misbah. Jadi sekarang lagi ada proses untuk menerjemahkan tafsir Al-Misbah dalam bahasa Inggris, dan Mas Ulil adalah salah satu anggota timnya. Boleh saya minta Mas Ulil juga sedikit tentang itu, Mas? Prosesnya sudah sejauh mana nih penerjemahan ini? Jadi ini mohon doa kepada para teman-teman semua. Ini ada satu tim yang terdiri dari 7 orang, ya, penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Sekarang sudah diselesaikan 18 juz, ya. Jadi masih sekitar 12 juz lagi, ya. Insya Allah tahun depan sudah selesai tuntas semua penerjemahannya. Yang sudah diedit itu jilid 1, jilid kedua, dan jilid 15 yang terakhir, ya. Terakhir. Jadi sekarang yang sedang dikerjakan adalah sekitar 12 jilid, Mbak Nana. Jadi ini kalau tuntas, ya, ini adalah satu-satunya tafsir karya sarjana Indonesia yang hadir dalam bahasa Inggris. Satu-satunya. Baik. Nanti lebih jauh soal itu, tapi saya mau ke Mas Arka dulu. Mas Arka, Diratara, Tafsir Al-Misbah, Apps Technology Advisor. Mas Arka, boleh cerita nggak proses pembuatan? Tadi kan Abi bilang dimudahkan. Mas Arka, alhamdulillah dapat kemudahan juga, atau bagaimana Mas prosesnya selama menyiapkan aplikasi ini? Jadi ide di awalnya adalah seperti tadi dijelaskan, ya, bahwa Tafsir Al-Misbah sendiri sudah cukup lama, sudah lebih dari 20 tahun, dan rasanya kita melihat di tim pada saat itu sudah saatnya memang tidak terbantahkan lagi harus masuk ke digital. Namun bagaimana bentuk format digital yang kita harapkan gitu kan? Tentu immediate respon kita, ya udah simply kita bikin dalam bentuk PDF saja gitu kan, ya. Namun seperti kita ketahui, kalau bentuknya seperti PDF itu kan tetap seperti buku atau satu file dengan jumlah halaman yang segitu banyak. Meskipun ada
pengelompokan, ada setiap bukunya bisa kita set, tapi tetap saja dari segi jumlah itu banyak. Nah di situ kita pelajari bahwa memang dari yang secara karakteristiknya tafsir al-Misbah itu memang fokusnya lebih ke untuk peneliti gitu ya, dalam arti yang benar-benar ngulik dan terus memperhatikan satu persatu dan sudah tahu tatanannya seperti apa. Nah sedangkan untuk orang-orang yang baru mencoba, pemula gitu ya, baru ingin tahu, itu tadi seperti dijelaskan oleh Paula, mendapatkan kebingungan gitu kan pada dasarnya, harus mulai dari mana. Makanya kami lihat, oh seperti acara-acara yang di Metro TV itu, orang-orang tuh suka kalau sifatnya tematik. Hari ini bahas tentang apa, besok bahas tentang apa. Jadi kita pengen merangkum tafsir al-Misbah itu dengan punya dua sudut pandang. Apakah memang secara sekuensial, secara ayat, atau secara topik. Nah, sehingga untuk orang-orang yang pemula baru ingin belajar, mereka bisa fokus untuk mencari topik-topik yang relate dengan kebutuhan mereka. Nah, mungkin untuk emphasize juga sebelum ke kemudahannya gitu ya, jangankan menulis tafsirnya, pada saat kita di tim internal bagaimana menstrukturkan file-file apa data-data dari naskah tulisannya itu menjadi sesuatu yang terstruktur di aplikasi, itu pun banyak tantangannya. Jadi jangankan menulisnya, mengorganisasinya aja susah pada saat itu. It takes time, kita beberapa kali, cuman alhamdulillah ya dengan berbagai teknologi dan juga banyak teman-teman di tim yang mencoba organisasi itu, kita bisa sampai ke posisi saat ini. Jadi ini bisa aplikasinya nanti itu ada dua segmen yang disasar, peneliti dan juga pemula yang baru pertama kali mau baca tafsir. Yes. Oke. Dan jadi kalau dilihat nanti bisa penggunaannya bisa apa aja Mas Arka? Yang pertama tentunya membaca utuh seolah-olah ini muncul di gawai gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Kita bisa ada menu topik, di situ ada list semua topik, ada dari segi akhlak, ada dari ikhlas, ada dari politik misalkan, dan berbagai tema-temanya. Setiap tema itu ada subtemanya juga atau subtopiknya. Nah itu kedalamannya berbeda-beda tergantung topiknya masing-masing. Kemudian yang menarik itu kita juga ada fitur pencarian. Jadi pada dasarnya apabila kita tertarik akan sebuah kata kunci tertentu, simply kita tinggal masukkan itu ke aplikasi. Aplikasi akan mengeluarkan ini ada di tema mana saja atau ada di surat atau ayat mana saja. Jadi kita bisa lakukan eksplorasi secara sendiri. Misalnya mencari kata ikhlas itu ada di surat mana aja, itu ada di tafsir bagian mana aja. Nah kemudian untuk memudahkan juga untuk para pembaca, mengapa kami bikin dalam aplikasi, kan bisa dikatakan membaca ini kan cukup waktu yang cukup panjang. Jadi tentu jangankan menulis, membacanya ini kadang-kadang kita lagi asik baca, ada kesibukan, terus begitu balik lagi lupa kan terakhir baca di halaman berapa atau buku berapa. Nah di aplikasi itu kita ada fitur yang terakhir kita posisi ada di mana. Jadi kita bisa langsung balik lagi dan melanjutkan. Okay. Nanti kita juga akan demo sedikit supaya teman-teman juga ada bayangan, sudah ada layarnya di sana, tapi nanti di akhir ya Mas Arka. Selebihnya teknis, ini adanya di Android ya? Ya, betul. Akan dikembangkan ke iOS dan sebagainya? Betul. Jadi untuk hal awal memang kami rencanakan di Android terlebih dahulu, karena itu juga berdasarkan riset juga kami melihat bahwa 89% pengguna handphone itu operating sistemnya masih menggunakan Android. Dan juga dari segi purchasing power untuk beli device Android itu jauh lebih murah gitu ya. Jadi harapannya tentu agar semua orang bisa banyak kalangan bisa menikmati. Namun kita nggak berhenti di situ. Dalam waktu dekat kita juga lagi proses untuk pengembangan untuk iOS. Jadi lebih ke sequentialnya aja. Oke. Saya mau ke Caca. Diperkenalkan resmi ya, Caca. Nashwa Shihab, Direktur Eksekutif Yayasan Dakwah Lentera Hati Indonesia dan Direktur Utama Penerbit Lentera Hati. Pokoknya segala hal menyangkut Lentera Hati, tafsir al-Misbah, segala urusan ini Nashwa Shihab lah orangnya. Caca, ide digital itu dari Caca ya? Ide digital udah lama sebenarnya. Jadi niat untuk membuat dalam format digital ini sebenarnya sudah cukup lama kita niatkan. Hanya saja memang
di tahun 2021 Pak Harman Subakat dan Mbak Rati gitu ya, mereka memang yang menginisiasi di awal untuk penting sebagai pembaca merasa penting ada versi digital ini, sehingga mereka beliau mewakafkan sejumlah dana untuk bisa terrealisasi aplikasi ini. Alhamdulillah berkat dukungan para donatur juga tentu kepada Pusat Studi Al-Quran, alhamdulillah ya versi digital ini bisa kita luncurkan hari ini, Kak. Dan memang niatannya itu seperti tadi kata Mas Arka, bukan hanya sebatas ini pindah ke HP guys, bukan hanya sebatas kita bisa membaca di gawai, tetapi kita bisa belajar bagi pemula. Tidak harus mahasiswa, tidak harus peneliti Al-Quran, tapi pemula kita bisa belajar membaca tafsir lewat aplikasi ini. Jadi medium pembelajaran sesungguhnya. Betul. Memang di penerbit Lentera Hati kami menerbitkan seluruh buku-bukunya Abi, judul bukunya Abi udah 100 lebih yang diterbitkan di Lentera Hati, dan memang Tafsir Al-Misbah ini menjadi buku pertama yang memang dalam format digital aplikasi. Lalu memang judul-judul buku lain sih sudah kami terbitkan juga versi e-booknya, hampir 50% juga sudah hadir di beberapa platform digital. Nah, tujuan memang Abi bikin tafsir sebenarnya yang diterbitkan bukan cuma Tafsir Al-Misbah. Jadi Abi itu membuat tafsir ada 3. Ya, ada tafsir Al-Lubab sebelumnya, kalau teman-teman belum tahu. Setelah Tafsir Al-Misbah, memang penerbit Lentera Hati melihat secara target pasar masyarakat umum ini merasa 15 volume ini dengan berbagai tantangannya ya, bukan hanya dalam sudut jumlah halaman yang sudah 10.700 halaman kira-kira. Kami melihat memang versi yang lebih ringkas itu akan lebih menyasar target yang lebih banyak gitu. Jadi pembaca yang Muslim modern gitu ya pada zaman itu, akhirnya Abi menulis kembali Tafsir Al-Lubab. 4 volume yang Al-Lubab. 4 volume Al-Lubab. Lalu mengikuti perkembangan zaman, kami berusaha memfasilitasi juga para peminat Al-Quran dan pembelajar. Abi bikin versi lebih ringkasnya lagi, Al-Quran dan maknanya. Gitu. Jadi itu betul-betul hanya 1 buku gitu ya. Jadi versi betul-betul ringkas dari Tafsir Al-Misbah. Itu jadi memang upaya-upaya yang dilakukan di Pusat Studi Quran dan juga penerbit Lentera Hati untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, memfasilitasi semua peminat Al-Quran agar bisa membaca dan memahami maknanya secara utuh. Dan kemudian yang aplikasi ini juga salah satu bentuk menawarkan kemudahan dan supaya juga bisa menjangkau lebih banyak kalangan, terutama dede-dede anak-anak muda ya. Betul. Yang hidupnya nggak pernah lepas dari sini. Mudah-mudahan di sela-sela update Instagram atau bikin TikTok bisa mampir ke aplikasi Tafsir Al-Misbah. Niatannya itu salah satunya. Cak, boleh dipraktekin nggak, ditunjukin nggak? Ya. Supaya kita langsung ngelihat contohnya. Baik, oke. Kita mulai dari bisa lewat mana Mas? Bisa daftar isi dulu. Di daftar isi ini seluruh surah-surahnya sudah tampil gitu ya. Bisa memilih juga dengan Al-Fatihah di pembukaan, lalu pengelompokan ayat yang sesuai dengan bukunya gitu. Selain daftar isi, kita bisa pilih topik. Pilih topik ini macam-macam gitu ya, yang sudah dikelompokkan, dikategorikan. Boleh request topiknya? Boleh. Paling bawah ada politik dan kepemimpinan. Supaya sesuai newspek nih teman-teman media. Gue paham banget perlu newspek. Oke, kalau yang politik dan kepemimpinan ini terbagi menjadi ada subtopik yang lain, ada kepemimpinan manusia, kepemimpinan Nabi dan Rasul, prinsip kepemimpinan dan taat kepada pemimpin. Kita coba contoh, buka masyarakat. Ya, ini contohnya untuk subtopik kepemimpinan manusia muncullah satu ya surah dari surah Al-Baqarah ayat 30 itu buka ayatnya, nanti akan muncul surah ayatnya, lalu tafsirnya di bawah. Saya pesan dong prinsip-prinsip kepemimpinan dong. Prinsip-prinsip ya. Request ya, prinsip-prinsip kepemimpinan ya. Prinsip kepemimpinan. Nah. Jadi itu uraiannya dari ayat Al-Qur'annya ada, begitu ya? Itu dari Kementerian Agama. Kemudian juga uraian tentang arti tafsir dari ayat itu diambil dari Tafsir Al-Misbah. Betul. Okay. Memang dikelompokkan, dikombinasi antar ayat dan juga. Boleh tadi requestnya Mas Ulil, Ketua PBNU yang minta ada jangan ditolak.
Di sini prinsip kepemimpinan banyak ya Mas Arka. Ada nggak yang nyambung dengan keadaan sekarang? Di sini prinsip kepemimpinan ada benar, jujur, amanah, sederhana, berlaku adil, musyawarah, evaluasi diri atau muhasabah, beramal saleh baik, larangan mengkhianati lawan dan musuh, penegakan hukum dalam Islam. Itu Pak. Coba itu tadi yang penegakan hukum itu ya. Lengkap semuanya ya. Jadi seluruh 10.000, berapa tadi Cah halaman ini Cah? 10.000? 10.714 semuanya sudah terakomodir dalam satu aplikasi yang bisa di-download sekarang juga. Oke. Cah, boleh tanya nggak? Ada aplikasi-aplikasi tafsir itu gratis. Ya. Ini berbayar. Betul. Kenapa berbayar, Cah? Kenapa berbayar? Pertama memang jadi ini diterbitkan oleh penerbit oleh Pusat Studi Al-Quran. Pusat Studi Al-Quran adalah lembaga nirlaba yayasan yang didirikan Abi bersama para kerabat, di mana program-program pelatihan mencetak kader-kader mufasir. Jadi banyak sekali program, hampir ribuan para alumni dari Pusat Studi Al-Quran ini yang menerima manfaatnya full beasiswa. Sehingga kenapa dijual ini? Harapannya penjualan dari Tafsir Al-Misbah aplikasi ini dapat mendukung selain kegiatan operasional dari aplikasi ini, juga mendukung program-program kegiatan dakwah dari Pusat Studi Al-Quran itu sendiri, Kak. Jadi bisa berbalik untuk kemudian juga mencetak mufasir-mufasir muda. Betul. Yang insya Allah nanti kalau ilmunya cukup mencetak tafsir lagi. Amin. Jadi mudah-mudahan kebaikan itu berputar. Betul. Kebaikan itu insya Allah berputar. Cah, harganya dong, skill harganya. Harganya 500.000, udah dapat unlimited all lifetime, insya Allah pembeliannya. Tapi ini sangat buat kami mudah-mudahan menjadi solusi buat market yang selama ini mungkin kesulitan membeli full set Tafsir Al-Misbah ini dengan harga 3,8 juta. Semoga dengan aplikasi ini dengan harga yang jauh lebih murah itu bisa menyentuh lebih banyak umat. Insya Allah. Insya Allah. Dan kemudian juga ada versi yang gratis sesungguhnya, tapi Betul. standar ya. Betul. Jadi versi gratis ini itu memang standar, nggak dapat full akses gitu ya. Tapi teman-teman bisa juga coba selama 7 hari full premium aksesnya untuk free trial. Setelah itu kalau memang lebih banyak tertarik bisa akses full premiumnya dengan membayar. Iya. Betapapun Beda-beda tipis sama Netflix lah guys. Kalau mau langganan Netflix, langganan Spotify Premium, masa nggak mau langganan aplikasi ini Tafsir Al-Misbah? lifetime Dapat udah pahala. nggak tiap bulan sekali beli udah Gak apa-apa dong sis, kan kita jualan ya. Oke, sip. Terima kasih, boleh duduk lagi Cah. Saya mau ngajak teman-teman saya untuk bertanya, bisa berdiskusi dengan Abi, dengan Mas Ulil, dengan bisa bertanya ke Caca, Mas Arka. Jangan nanya saya, kalau nanya saya ntar saya tanya balik. Yang jelas kita bisa diskusi hari ini teman-teman, apakah soal aplikasinya, apa soal tafsir Al-Misbahnya, atau bagaimana proses Abi menulis. Saya buka ruang untuk tanya jawab. Boleh silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya juga masih ada rangkaian pertanyaan, tapi masih saya simpan. Saya kasih kesempatan teman-teman dulu bisa untuk, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Boleh Abi. perkenalkan diri. Oh iya, nama saya Ica dari Narasi TV. Terus narasi juga. Abi ingin bertanya ke Abi. Kita tahu sebetulnya Al-Quran itu kan sudah ada terjemahannya. Kenapa penting juga buat kita umat Muslim tidak cuma baca ayat dan terjemahannya, tapi juga membaca tafsir. Apa yang akan berbeda, yang pemahaman yang akan kita dapatkan yang berbeda bila kita nggak cuma membaca terjemahan, tapi juga tafsirnya gitu. Kemudian yang kedua ke Mbak Caca, yang mungkin sudah membersamai tafsir Al-Misbah juga dari awal, Mbak, apa sih tantangan yang berbeda saat melahirkan tafsir Al-Misbah dalam bentuk cetak dan sekarang dalam bentuk digital? Itu saja. Terima kasih. Iya. Apa perbedaan antara terjemahan dan tafsir? Ya. Saya beri contoh. Kalau saya berkata, saya belum makan, atau dalam bahasa Arab, ana lam akul, diterjemahkan, saya belum makan. Apa tafsirnya? Bisa bermacam-macam. Saya belum makan dalam arti, oh saya masih kenyang. Saya belum makan, jangan habiskan makanan itu.
saya belum makan, saya lapar. Itu tafsir. Kita lantas harus mencari yang mana kira-kira yang paling sesuai dengan memperhatikan kondisi situasi yang ada. Ada lagi makanan begitu terhidang, terus saya berkata, saya belum makan. Oh, terhidang makanan ini, ada yang datang mendekat ke sana, ini mau ngambil nih. Maka saya berkata, saya belum makan. Itu maksudnya, jangan habiskan makanan itu. Jadi itu tafsir. Perlu kita tahu terjemahan, tapi terjemahan tidak cukup. Karena itu tafsir bisa bermacam-macam. Itu bedanya. Saya kira. Abi, tafsir bisa bermacam-macam, dan seberapa jauh kemudian penafsiran itu ditentukan, diwarnai oleh sang penafsirnya. Oh, iya, penafsir ini diwarnai oleh banyak hal. Yang pertama, kondisi sosial dia. Bisa jadi orang yang ada masa lalu berbeda dengan masa kini karena perkembangan ilmu, karena tempat dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh. Dan Allah membuka kesempatan kepada setiap orang yang memiliki, yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk menafsirkan. Bisa saja saya dengan Pak Udil beda penafsiran. Apalagi bisa saja saya berbeda penafsiran dengan ulama-ulama dulu. Dan terbuka kemungkinan orang untuk berbeda penafsiran ini yang 20 tahun yang lalu dengan masa kini. Jadi itu gunanya ya. Selain konteks waktu, konteks pendidikan, Abi belajar di Al-Azhar, guru-guru Abi tinggal di Indonesia, bagaimana Abi dididik oleh Habib Abdurrahman, itu semua tentunya mempengaruhi ya, Abi. Dan kecenderungan pribadi kita. Ya, ini orang kecenderungannya hukum, tafsirnya bidang hukum. Ini kecenderungannya ya, ilmu pengetahuan, tafsir ilmiah. Ini kecenderungannya perkembangan sosial. Jadi bisa berbeda-beda penafsiran itu. Tergantung kecenderungan kita dan tingkat pengetahuan. Oh, ini tingkat pengetahuannya rendah, ya penafsirannya rendah. Ini tinggi, ya tinggi. Demikian seterusnya. Ya. Abi satu lagi boleh nggak Nana minta? Kan banyak nih yang sudah, tafsir Al-Misbah ini salah satu karya tafsir yang begitu banyak diteliti orang, teman-teman. Dari mulai level S1 sampai S3, dalam dan luar negeri, banyak dikupas di mana-mana, dalam forum-forum ilmiah maupun forum-forum non ilmiah. Tapi itu kan orang lain. Kalau Nana minta Abi menggambarkan karya, ada yang bilang mahakarya. Kalau Abi sendiri melihat tafsir Al-Misbah ini dengan beragam, betul-betul penilaian Muhammad Qureshi Habib karya ini. Biasa saya. Padahal pertanyaan gue udah dramatis banget ya. Gue udah bikin, Abi masa biasa aja. Biasa. Masa biasa nih? Iya banyak ya. Ini mungkin karena komplit, jadi orang pikir ini hebat. Tapi saya ingin berkata, di dalam sini ada kesalahan. Ada kesalahan. Boleh tidak kesalahan cetak. Ya kan? Ada kesalahan. Boleh jadi ada yang kurang. Itu harus diakui. Karena itu harus kita terima kritik. Harus kita terima pembetulan. Jadi kembali ya biasa saja. Hanya saya mendapat karunia diberi oleh Tuhan kemudahan sehingga bisa terjadi ini. Saya sama sekali tidak merasa berat ini. Mungkin yang merasa berat itu istri saya. Ini kok nulis terus. Tapi saya sama sekali tidak merasa berat. Saya menikmati itu. Sehingga biasa kalau menulis itu sudah jauh malam, ayo berhenti menulis, ayo. Karena saya nikmati, sehingga jadi heran juga saya kok jadinya bisa jadi seperti ini. Kemudahan dari Tuhan. Biasa saja, tapi kalau saya sebagai anak luar biasa. Luar biasa. Boleh, kalau anak ngomong itu boleh. Cah, tadi ada pertanyaan, Cah? Ya. Oke, aku mungkin mau relate jawaban dengan barusan yang Abi sempat mention
mungkin tadi relevansinya dengan pertanyaan tantangan di media versi cetaknya dan juga digitalnya. Kalau versi cetaknya tantangannya yaitu merevisi buku 15 set ini itu menjadi tantangan juga di penerbit. Jadi sejak 2000 pertama kali diterbitkan, memang sampai dengan sekarang itu sudah ada 4 kali revisi. Jadi sudah ada 4 edisi walaupun dengan berbagai cetak ulang dan lain sebagainya. Nah, proses revisi itu luar biasa. Proses panjang, melibatkan banyak sekali tim gitu ya, bukan hanya tim konten, tim tafsir yang kami libatkan untuk melihat sesuai dengan konteks kekinian secara sosial gitu, dan juga tentu ya typo-typo tadi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi setelah itu masuk ke dalam editor, mengedit 15 volume itu juga luar biasa, butuh waktu sampai juga mencetaknya. Mencetaknya pun tentu ya dengan berbagai tantangan ya, ada 15 jilid. Setelah itu mendistribusikannya itu juga tantangan tersendiri karena beratnya 18 kilo kan. Jadi memang tidak bisa ya memang mencakup Indonesia. Jadi dengan berat dan ongkir yang cukup mahal itu mungkin mempertimbangkan banyak juga pertimbangan market untuk membeli atau tidak buku ini. Makanya ya dengan versi aplikasi ini harapannya ya proses revisi itu Abi bisa dengan cepat, mudah dan sesuai konteks kekinian insya Allah, dan juga dengan harga yang murah dan juga bisa dijangkau melebihi internasional mudah-mudahan. Insya Allah. Terima kasih Dek. Silakan teman-teman. Ya, dari Jawa Pos ini teman. Silakan. Terima kasih. Saya Ilmi dari Jawa Pos. Yang saya tanyakan pertama ke Pak Quraisy. Tadi disebut ini ada sesuai dengan konteksnya. Nah, ini kan setelah berjalan 20 tahun, apakah ada rencana membuat membuat tafsir Al-Misbah Reborn gitu atau tafsir Al-Misbah edisi revisi, dalam artian revisi isinya, bukan revisi salah ketik, salah cetak. Apakah ada rencana seperti itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya coba di sini ketika ada yang berdasarkan topik, ada politik dan kepemimpinan. Ini mungkin relevan dengan sekarang menjelang Pilpres. Kalau menurut Pak Quraisy sendiri, kriteria pemimpin ideal seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas Ilmi. Yang pertama, sebelum Anda melangkah, Anda harus atau kita harus mengukur kemampuan kita. Tidak jarang kita memiliki keinginan, tapi kalau kita tidak mampu, serahkan pada orang lain agar keinginan itu dapat terwujud. Saya sepenuhnya sadar bahwa dengan perkembangan masa 20 tahun pasti ada sekian hal yang perlu direvisi dalam. Boleh jadi apa yang saya tulis benar pada 20 tahun yang lalu, tapi sekarang perkembangan ilmu, perkembangan situasi sudah tidak benar. Tapi itu keinginan saya agar dibenarkan, tapi saya sudah tidak mampu, saya harus ukur diri saya. Maka saya harapkan pembaca-pembaca yang ahlilah, yang merevisi, yang menulis, tapi saya hanya ingin garis bawahi yang ahli. Selama ini ada yang berkata ini begini dan begitu, tapi itu bukan ahlinya yang bicara, kita tidak ingin untuk merevisi dari orang yang bukan. Itu saya kira yang yang kriteria, sebelumnya nanti saya ingetin Mas Elmi. Tapi Abi kan banyak menulis buku-buku lain nih. Terakhir malah buku terbaru Politik dan Islam ya, Bi? Ada bukunya baru Abi juga, Politik dan Islam, matching tuh nanti Mas Elmi buat menjawab ini. Apakah Abi selalu berusaha untuk merevisi dalam tanda kutip apa yang menurut Abi ketika itu belum lengkap atau berbeda konteksnya 20 tahun yang lalu dalam buku-buku Abi yang baru? Ya, itu ada, jelas itu ada ya dalam buku-buku Politik dan Islam, atau buku yang lebih baru lagi dari itu, Islam dan Lingkungan Hidup. Oh ya, Abi juga baru Islam dan Hidup. Itu
ada melengkapi apa yang ada di sana atau secara tidak langsung merevisi apa yang ada di sana. Saya kira itu ada. Tapi tidak langsung merevisi tafsirnya. Yang mau revisi tafsirnya silahkanlah. Saya harap Pak Mukhlis inilah dengan teman-teman yang sebenarnya sejak di Kairo sudah terlibat ini Pak Mukhlis dan teman-teman dalam penulisan itu. Saya menulis, dibaca, diberi saran, diberi ini. Ada sarannya yang saya terima, ada yang tidak, tapi itu mereka semua terlibat. Jadi banyak yang terlibat, hanya nama saya yang di depan. Ini sesuai spek kriteria pemimpin nih dalam Islam. Selain bisa dicek di tafsir Al-Misbah masih nih aplikasi, apa yang bisa Abi rangkum sedikit? Ada 2 syarat utama seorang pemimpin. Itu digarisbawahi oleh Nabi. Yang pertama, man amma qauman wa hum lahu karihun lam tatajawaz salatuhu uzunai. Siapa yang menjadi imam dalam sholat atau di luar sholat, sedangkan yang dipimpinnya tidak senang padanya, sholatnya tidak melampaui telinga. Syarat pertama harus disenangi. Kalau tidak disenangi tidak wajar. Nah, syarat yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam bidang. Jangan jadikan pemimpin mengurus ekonomi yang ahli matematika. Jadi kemampuan dalam bidang. Itu 2 syarat utama. Karena itu, kalau di Al-Quran, sebelum diangkat jadi pemimpin, terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan. Nabi Ibrahim itu diuji kelayakannya sebelum dia jadi pemimpin. Itu kira-kira secara umum. Mas Ulil mau menambahkan? Biar lengkap perspektifnya. Aku tahu Mas Ilmi kalau nulis Jawa Pos kan harus ada dari Profesor Quraish Shihab. Mas Ulil juga menambahkan. Tak bantuin Mas nulis artikelmu Mas. Silakan Mas Ulil. Ya, tema mengenai kepemimpinan dalam Al-Quran ini termasuk tema yang penting dan banyak disinggung dalam Al-Quran ya. Ada tema yang tentang kepemimpinan yang kontroversial, ya. Terutama ketika pilkada DKI yang dulu itu, ya. Itu kontroversial. Tetapi tema kepemimpinan dalam Al-Quran itu terkait dengan salah satu ajaran penting dalam Islam itu, yaitu tentang ajaran mengenai kedudukan manusia sebagai khalifah. Jadi kita semua ini adalah mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi ya pengganti, dalam hal ini ya semacam penggantinya Allah untuk memakmurkan dunia ini. Makanya di dalam pandangan Islam itu dikatakan, terutama di kalangan Sunni ya, memilih seorang pemimpin itu wajib. Jadi dalam hal ini golput itu tidak dibolehkan. Ya, nggak boleh golput itu. Karena nasbil imam itu wajib. Memilih seorang pemimpin itu wajib karena ini bagian atau konsekuensi logis dari kita, kedudukan kita sebagai khalifatun fil ardi, yang itu merupakan sifat pokok dari bapak kita dulu, Nabi Adam itu. Nah, kriterianya apa? Pemimpin yang dikehendaki oleh Al-Quran ini ya. Ya, yang paling pokok adalah tadi itu dikatakan oleh Abi Quraish, dia punya kompetensi al-qawi ya, orang yang punya kemampuan, kompetensi, tapi juga al-amin, orang yang tapi ini amin yang lain ya. Bukan amin yang itu ya. Ini al-amin dalam pengertian dia bisa dipercaya ya. Dia punya sifat bisa dipercaya karena ya dia mampu melaksanakan amanah yang dipikulkan kepada dia. Itu salah satu tema penting yang saya kira relevan untuk dieksplorasi sekarang. Terima kasih Mas Ulil. Baik,
Teman-teman, masih ada kesempatan untuk bertanya langsung. Saya persilahkan. Ya, boleh yang baju hitam dulu, baru kemudian nanti yang di depan, Nina ya. Boleh yang baju hitam dulu. Assalamualaikum, saya Umar dari Republika. Saya mau nanya soal tafsir yang di dalam bahasa Inggris ya. Ini mengapa sampai harus diterjemahkan ke bahasa Inggris? Apakah marketnya banyak gitu? Ini berikutnya, tafsir apa untuk Mas Arka, tafsir apa yang saat ini mungkin sudah bisa dilihat begitu, tafsir yang paling banyak dicari itu yang topik apa gitu. Ya, terima kasih. Sorry, dengan siapa tadi? Mas Umar, oke. Yang penerjemahan bahasa Inggris yang jawab siapa? Mungkin Caca dan Mas Ulil nanti ya bisa melengkapi ya. Kenapa Caca? Jadi kenapa perlu menerjemahkan tafsir Al-Misbah dalam bahasa Inggris? Apa tujuan utamanya? Dan apakah memang ada marketnya? Dan siapa sebetulnya marketnya kalau memang dalam bahasa Inggris? Baik, terima kasih Mas Umar. Ya, baik. Tujuan dari menerjemahkan versi bahasa Inggris sebenarnya memang udah banyak. Khususnya yang datang ke pusat studi Quran yang mau belajar Islam gitu, dan menjadikan Abi sebagai rujukan para mu'alaf dan lain sebagainya. Jadi memang sudah request untuk buku-buku Abi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu sudah banyak. Itu salah satunya, dan memang selain itu tujuannya juga memang memperkenalkan ulama Nusantara sih. Belum ada ulama Indonesia yang memang menuliskan bahasa Inggris yang dikenal di dunia internasional. Jadi ini adalah upaya-upaya, harapannya memang setelah Abi, karya Abi ini diluncurkan dalam bahasa Inggris, insya Allah ada ulama-ulama lain di Indonesia yang juga akan mengikuti dan juga memperkenalkan Islam wasatiyah, Islam yang moderat, yang memang ada di Indonesia, yang memang itu tercermin. Karena memang tujuan dari Pusat Studi Al-Quran adalah membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat plural. Jadi itu harapannya memperkenalkan Indonesia di internasional. Kira-kira sudah menjawab. Mas Ulil bisa menambahkan Mas, apa sebetulnya seharusnya yang bisa jadi target utama dengan bahasa Inggris tafsir ini Mas? Jadi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Karena pertama seperti dikatakan oleh Mbak Caca tadi, memang ada kebutuhan. Nah, tapi ada aspek lain, yaitu bahwa kontribusi sarjana Indonesia di dalam kesarjanaan internasional di bidang Al-Quran dalam bahasa Inggris itu memang masih sedikit sekali. Terutama kontribusi ulama dan sarjana Indonesia di dalam studi-studi Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Inggris ini memang masih kecil ya. Jadi kita butuh ada exposure atau ulama-ulama kita ditunjukkan keluar bahwa kita punya tradisi juga penulisan tafsir Al-Quran yang juga tidak kalah dengan negeri-negeri yang lain. Jadi kita ingin tunjukkan bahwa studi Al-Quran di Indonesia tidak kalah dengan negeri-negeri yang lain. Itu yang sudah penting. Yang berikutnya adalah salah satu tujuan atau audiens yang ingin dituju oleh penerbitan dalam bahasa Inggris adalah kalangan akademisi. Jadi selain kalangan awam atau kalangan umat Islam pada umumnya yang kepingin belajar tafsir yang ditulis oleh orang Indonesia, tapi juga kalangan akademisi. Jadi kalau teman-teman akrab dengan studi-studi Al-Quran di Barat ya, itu akses mereka kepada tafsir di dalam bahasa yang ditulis oleh orang Indonesia yang bisa mereka baca karena dalam bahasa Inggris itu nyaris tidak ada itu. Jadi semua tafsir yang sudah ditulis oleh orang Indonesia, misalnya tafsirnya Buya Hamka Al-Azhar misalnya, atau tafsir dalam bahasa daerah, ada tafsir Al-Ibris, ada tafsir Al-Iqlil karangan adiknya Ki Busri Mustafa tadi yang Al-Ibris itu. Kemudian ada tafsir baru, Mbak Nana. Tafsir baru yang baru terbit kira-kira tahun yang lalu. Tafsir penuh 30 juz dalam bahasa Jawa juga ditulis oleh seorang ulama dari Semarang. Namanya Kiai Sotik Hamzah.
nulis tafsir judulnya Al-Bayan. Itu menarik, ditulis selama pandemi. Jadi ini ada seorang kiai dari Semarang, karena pandemi muridnya semua santrinya disuruh pulang, akhirnya dia nganggur. Nah karena nganggur kemudian memanfaatkan setiap harinya, ini kayak di penjara juga ini Abi, di penjara oleh pandemi, jadi setiap hari dia nulis tafsir, begitu pandemi selesai, tafsir selesai. Kemudian diterbitkan, terbit, setelah terbit dia dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa oleh UIN Semarang. Itu mengharukan sekali. Nah, tapi itu semua belum ada dalam bahasa Inggris. Sehingga akses sarjana luar untuk membaca tafsir karangan orang Indonesia dalam bahasa Inggris itu hampir tidak ada. Jadi saya cukup akrab dengan studi-studi Quranic Studies dalam bahasa Inggris di Barat, saya agak sedih sebetulnya karena referensinya nggak ada yang dari nggak Indonesia. ada ya, jadi kasihan gitu. Oke. Menjawab ya, Mas Umar. Baik, Mas Arka tadi ada pertanyaan. Jadi ini di launching hari ini, tapi selama trial atau selama ini apa topik-topik yang memang rasanya dicari atau paling populer? Ya. Memang waktu itu kita ada sempat soft launching ya di terbatas sekitar 1.000 hampir 1.000 pengguna. Jadi memang soft launching sudah kami lakukan sebelumnya ya Mas Arka, dan itu kami membagikan gratis ke jaringannya Pusat Studi Al-Quran. Jadi para alumni, santri-santri, dan juga para alumni pendidikan kader mufasir itu memang sudah menjadi trial untuk menggunakan aplikasi ini. Hasil trialnya yang populer atau apa yang ditemukan Mas? Untuk data itu kita masih belum bisa tesakan ya, karena kan sangat masih targeted banget, jadi kemungkinan masih ada bias juga gitu. Nah, hopefully dengan ada kita launching ini di general public, kita bisa data yang lebih aktual lah in general. Nah ini mungkin saya juga ingin tekankan kenapa pembuatan aplikasi ini penting. Karena bagaimana user menggunakan aplikasi itu, teman-teman di Lentera Hati langsung mendapatkan feedback bagaimana cara mereka menggunakannya. Apakah mereka lebih suka baca dari berdasarkan ayat? Apakah mereka suka menggunakan search? Apakah mereka menggunakan topik apa yang menarik? Nah ini kan nanti bisa memudahkan juga dari tim editor untuk melakukan pembaruan untuk topik-topik yang diprioritaskan misalnya. Jadi kedepannya seperti itu, Mbak. Oke. Dan memberikan feedback juga apakah ada di salah satu fitur di aplikasi ini? Ada ya. Jadi nanti mudah-mudahan dari hasil feedback itu bisa terus memperbaiki. Betul. Jadi untuk improve dari aplikasi ini. Terima kasih Mas Arka. Tadi Nina mau bertanya, silakan Nina. Alhamdulillah pertanyaannya sama, jadi sudah terjawab Mbak Nana. Oh, Terima kasih. alhamdulillah. Thank you. Masih ada waktu rasanya? Masih ada waktu sedikit aja? Untuk teman-teman yang mau ingin bertanya dari teman-teman media atau teman-teman yang lain. Sudah? Oh iya betul, ada hadiah untuk berapa sih ya? 5 orang? 2 orang terbaik akan mendapatkan 2 penanya nanti akan dapat tafsir Al-Misbah yang 15 juz ini, 15 volume. Yang 3-nya akan dapat langsung digitalnya, jadi aplikasi untuk lifetime itu ya? Lifetime untuk aplikasi digital 3 orang. Tadi bertanya udah nyampe 5 belum? Baru 3, ayo dong 2 lagi nih, pasti otomatis dapat nih. Semua ini. Otomatis dapat. Tanya saja apa kabar Pak Kures. Nanya apa kabar aja nanti dijawab loh, bisa panjang. Saya ingin nyuruh istri saya nanya dong biar dapat. Mbak Admin, Mbak Inas, Mbak Asmin, yang terkenal ada bukunya juga, buku Mbak Admin tuh bertanya. Pasti dijawab, tapi jangan tanya nanti makan apa ya. Gitu. Silakan, apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ya, silakan yang di belakang, kemudian nanti yang di depan. Boleh yang belakang dulu, tadi mata Najwa ngeliatnya yang gitu dulu tadi. Ya, silakan. Oh, Om Alwin, silakan Om Alwin. Oh, Om Alwin nggak usah dapat hadiah, Cak. Orang dia ngasih hadiah, dia yang ngasih kok. Terima kasih, Pak Kores. Ini suatu yang suatu inovasi yang terbaik ya. Buat saya ini adalah sangat mudah buat kalau saya sering travel ingin membaca tafsir agak, karena besar ini di rumah jadi harus sulit dan dengan adanya ini aplikasi ini akan sangat memudahkan. Saya ingin hanya menanyakan ini, tafsir yang paling sempurna adalah kalau dalam bahasa Arab 100%.
Nah itu dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu ke bahasa Inggris, akan tidak sesempurna dalam bahasa Arab. Itu bagaimana cara men-adjust supaya bisa mendekati sekali dengan bahasa Arabnya. Mungkin kadang-kadang saya lihat beda tafsir Pak Kores atau yang lainnya, kadang-kadang ada sedikit kata-katanya. Mungkin apakah di situ bisa ada penyesuaian. Pak Kores bagaimana? Terima kasih. Karena bukan dalam bahasa Arab, bukan dari bahasa ibunya, tentunya kan ada perbedaan. Tidak bisa dihindari, kan tidak bisa persis 100% sama. Bagaimana memastikan itu tidak terlalu signifikan bedanya dari penggunaan bahasa yang tentunya berbeda dengan bahasa Al-Quran, Abiku? Iya, bagus sekali. Bahasa Al-Quran itu unik. Bahasa Arab itu sangat kaya. Diperkirakan ada 25 juta kosakata. Sehingga tidak semua, jangankan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa ke bahasa Indonesia saja, tidak semua kata dalam bahasa Jawa ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk agar supaya tidak terlalu jauh, itu kita terpaksa menggunakan 2-3 kata yang kita rangkai untuk menjelaskan satu kata dalam bahasa Arab. Itulah yang ditempuh. Karena itu Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Bahkan syair-syair bahasa Arab tidak bisa diterjemahkan, dialih bahasakan. Karena itu dalam buku-buku tentang Al-Quran yang ketiga yang kita tulis itu, kita tidak namakan terjemahan Al-Quran. Apa namanya? Makna, terjemahan maknanya. Nah, di situ sebenarnya diperlukan kemampuan untuk memahami apa sih maksud kata-kata ini. Itu juga begitu saya datang, saya masih teringat sebenarnya di sini ada kita punya teman Pak Rosano Barak, Pak Tahril ini, yang sejak semula kami sudah selalu bersama. Itu kita punya apa yang dinamai ensiklopedia kosakata Al-Quran. Di situ dijelaskan kata ini makna terjemahan harfiahnya seperti ini, tapi maksudnya menurut Al-Quran begini. Itu panjang. Itu dulu kita alhamdulillah teman-teman dari Ikhlas, Pak Cano itu yang membiayai itu semua. Terima kasih Pak Tahril, terima kasih Pak Cano yang tidak hadir hari ini. Tapi apa yang kita lakukan itu sebenarnya adalah tidak bisa terwujud tanpa bantuan teman-teman semua. Saya kira itu. Silakan yang di depan tadi. Ya. Oh, ada satu lagi. Berarti nanti yang terakhir, Mas. Ada satu lagi tadi perempuan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indah dari channel muslim.com. Pertama saya mengucapkan selamat atas peluncuran aplikasi Tafsir Al-Misbah. Kemudian yang kedua, mungkin ini ke Mbak Caca ya sama Mas Arka. Apakah dari Pusat Studi Al-Quran sudah pernah mungkin meluncurkan program untuk pembelajaran Al-Quran untuk teman-teman disabilitas? Kemudian mungkin ada masukan mungkin ya bagaimana agar tafsir ini juga bisa dinikmati oleh teman-teman disabilitas. Terkait dengan Kementerian Agama juga sudah meluncurkan terjemahan Al-Quran untuk teman-teman tuli, mungkin bisa menjadi masukan untuk Pusat Studi Al-Quran agar bisa menjangkau lebih banyak lagi manfaat untuk teman-teman disabilitas khususnya mempelajari Islam. Ya, demikian. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya, bagus sekali. Ini memang sudah direncanakan sebenarnya di aplikasi ini untuk audionya, termasuk audio dan visual insya Allah. Mudah-mudahan
untuk bisa memfasilitasi teman-teman disabilitas memang sehingga bisa mendengar ataupun membaca juga tulisan yang ada dihadirkan di tafsir Al-Misbah ini. Tapi itu insya Allah di tahap kedua ya, Mas Arka ya. Mungkin menambahkan, jadi kenapa nih balik lagi kita kembangkan dalam bentuk aplikasi? Karena kayak di handphone Android atau iOS itu mereka sudah ada fitur accessibility biasanya untuk memudahkan orang-orang yang disabilitas untuk bisa menggunakan handphone tersebut. Nah, pada dasarnya kita secara teknis bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut untuk memperkaya aplikasi kita. Cuman memang ini butuh proses gitu ya, dan di fase berikutnya ini akan kita terapkan segera. Mungkin dari sini. Baik, terima kasih. Silakan yang di sini. Boleh mic-nya? Paling depan berbaju hitam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ingin tanya sama Prof. Dengan siapa? Raisya Rahmat dari Tribun, Mbak. Oke. Prof, saya penanya Prof mengenai ini kan aplikasi tafsir ya Prof, ada di handphone. Nah, seperti kita tahu kan anak muda zaman sekarang kan sering main handphone nih. Ini tuh hukumnya gimana sih Prof kalau misalkan dibawa di dalam kamar mandi? Nah itu. Nah kedua itu mengenai ini Prof, ini kan proses penafsiran ini kan suatu hal yang luar biasa ya Prof ya. Nah ini bisa disampaikan sih Prof pengalaman yang paling menarik dan berkesan dari penafsiran tersebut sampai saat ini masih diingat seperti itu Prof. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat. Jadi yang pertama hukumnya itu nanti hukumnya yang jawab siapa? Mas Ulil. Ketua PBNU yang jawab. Kiai yang jawab. Mungkin aku jawab pertanyaan Rahmat dari Tribun yang kedua, Bi. Adakah memori atau pengalaman berkesan yang Abi ingat sampai sekarang ketika pertama kali Abi menuliskan ini 20 tahun yang lalu di Mesir? Ada mimpi yang Abi ingatkah? Atau ada insiden tertentu? Atau ada apa yang lagi menuliskan penafsiran ayat apa, kemudian teringat apa? Atau apa, Bi? Ada nggak ini ingat? Sebenarnya banyak pengalaman. Tadi saya sudah singgung sekian banyak hal yang saya harus cari, saya baca bahwa ada penjelasan menyangkut hal ini di buku ini, misalnya yang dicari tidak ditemukan tapi kebetulan ditemukan. Itu sekian banyak hal. Itu memang ada pengalaman-pengalaman dari penulis-penulis buku-buku keagamaan, apalagi Al-Quran. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang oleh orang-orang yang dekat kepada Tuhan, pengalaman itu tidak boleh diceritakan. Jadi ada tapi nggak boleh cerita. Tapi Abi waktu itu bilang kalau mimpi bagus diceritakan, mimpi jelek enggak. Itu kalau mimpi. Tapi nggak apa-apa, gue yang nyali ya Man. Soalnya Abi harus dipancing. Tapi waktu itu pas sudah selesai menuliskan ayat terakhir, apa yang Abi ingat memori yang paling berkesan ketika alhamdulillah selesai? Lega atau malah sedih karena sudah selesai, sedih masih mau nulis? Atau apa Bi? Kalau Abi ingat 20 tahun yang lalu ketika titik terakhir itu ditulis. Ini gue udah dramatis nih, Abi jawabnya jangan biasa aja ya please. Saya kira lebih banyak bersyukur selesai, tetapi dalam saat yang sama merasa bahwa apa yang ditulis ini masih jauh dari sempurna. Itu saya kira. Itu kesan, ya kan? Kita bersyukur sudah selesai, tapi masih jauh dari sempurna. Kita masih mengharapkan ada yang menyempurnakan, karena tidak seorang pun yang menulis tentang Al-Quran itu yang bisa menyelesaikan apa kandungan Al-Quran. Abi pernah janji sama Habib, kan Habib Abdurrahman ayahnya Abi itu pokoknya harus doktor. Kalau tafsir, Habib pernah pesan nggak harus tulis tafsir? Ini Abi merasa menunaikan janji ke Habib juga nggak? Saya tidak pernah gimana ya,
tafsir Al-Misbah ini selesai setelah Habib meninggal. Tetapi yang jelas menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu adalah orang tua saya. Sekian banyak petuah-petuahnya yang selalu terngiang-ngiang ketika menulis atau sebelum menulis atau setelah menulis yang banyak berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang kemudian saya ketahui bahwa apa yang beliau sampaikan itu sebenarnya adalah pesan-pesan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, seringkali beliau berkata, bacalah Al-Quran seakan-akan Tuhan bercakap-cakap denganmu. Itu saya ingat. Jadi ketika membaca itu memang Tuhan lagi bercakap dengan saya. Ini apa maksudnya? Itu pesannya. Itu salah satu pesannya yang selalu terngiang-ngiang. Dan banyak hal seperti itu. Sehingga kecintaan kepada Al-Quran itu mungkin benihnya dari sana. Dan ini berbeda dengan saudara-saudara saya yang lain. Jadi ya suratan takdirnya seperti itulah. Dan itu selalu yang disebutkan, jangan pulang sebelum kamu jadi dokter. Satu. Yang kedua, kalau saya harus ingat, itu selalu beliau berkata begini, hey, kalau kamu setengah-setengah, itu banyak yang sama. Tidak usah menguasai, tidak usah memahami segala macam ilmu. Cukup kamu konsentrasi pada satu, tetapi hendaklah kamu menjadi yang terbaik pada yang satu itu. Itu pesan orang tua. Jadi, kalau mau cerita sedikit lagi, saya bersama Pak Alwi di Mesir. Dalam ujian, dia lulus, saya tidak lulus. Saya harus mengulang setahun. Adik saya sudah lebih tinggi dari saya. Anda bisa bayangkan betapa besar malu saya. Saya ditawari, hasil ujian saya memungkinkan saya memilih jurusan lain. Tetapi jurusan untuk jurusan tafsir itu ada syaratnya dalam konteks bahasa Arab. Maka saya mengulang setahun untuk itu. Karena itu tadi pesan orang tua. Orang tua saya itu bidangnya tafsir juga. Dia mengajar tafsir. Ini yang menurun dan itu yang selalu saya ingat. Jadilah, upayakan menjadi orang yang terbaik dalam satu bidang. Saya kira itu kalau mau cerita tentang ini. Jadi saya ambil spesialisasi tafsir itu, walaupun saya harus mengulang setahun dan bukan sekedar mengulang, menanggung malu setahun. Tapi kalau tanpa itu tidak akan hadir tafsir Al-Misbah dan kita tidak akan duduk sama-sama hari ini untuk aplikasi. Aku udah bisa nebak judul kamu di Tribun. Ini alasan kenapa progres. Yang nomor 9 paling hot gitu kan. Biasa Tribun kan judulnya gitu. Aku tunggu tulisanmu. Oke. Mas Ulil tadi pertanyaan yang relate banget. Banyak teman-temanku juga suka nanya tuh. Mungkin terlihat sederhana, tapi orang pengen tahu. Ini ada aplikasi tafsir Al-Misbah. Kalau masuk ke toilet, orang toiletan sambil tiktokan tuh. Terus sambil buka itu gimana hukumnya Mas Ulil? Tadi waktu Mbak Caca menunjukkan aplikasi tadi itu dan dia tutul tadi itu apa
yang mendemokan dan memencet-pencet tombol tadi itu, saya sudah kepikiran. Ini kalau yang nonton orang-orang pesantren NU nanti masih mikirnya, kalau saya tidak punya wudhu nutul-nutul begini ini gimana hukumnya? Boleh enggak itu? Apakah harus bersuci dulu atau tidak itu ya? Nah, tentu saja tidak ada jawaban pertanyaan seperti ini di dalam kitab-kitab yang dipelajari di pondok pesantren. Tetapi ada padanannya, ya, ada padanannya. Padanannya itu di dalam kasus kalau ada seorang perempuan haid. Ini seringkali dibahas dalam kitab fikih ya. Kalau ada perempuan haid dan kemudian dia ingin membaca Al-Quran, itu bagaimana hukumnya? Kalau dia membaca Al-Quran dari hafalannya tidak jadi soal. Tapi kalau dia membaca Al-Quran dari Al-Quran yang ada bentuk fisiknya itu, ya, itu tidak boleh. Nah, tetapi ada ulama yang mengatakan dia boleh membaca Al-Quran dalam bentuk fisiknya itu, tetapi dia tidak boleh menyentuh bagian kertas yang ada tulisannya Al-Quran. Jadi dia hanya di marginnya itu, di pinggirnya itu ya. Dia boleh membalik kertas dengan menyentuh bagian kertas yang tidak ada tulisan Al-Qurannya itu. Kemudian kalau misalnya dia membaca Al-Quran dari sebuah tafsir. Kalau tafsir kan di situ ada ayat Al-Quran, ada penjelasannya oleh seorang ulama bersangkutan. Nah, kalau dia misalnya menyentuh bagian yang tafsir bukan ayat Al-Qurannya, maka tidak menjadi soal. Itu yang dibahas oleh para ulama. Nah, bagaimana mengkaitkan ini dengan aplikasi ya? Nah, tentu saja jawabannya bisa berbeda-beda antara para ulama, tapi sebagian yang saya baca berpendapat bahwa kalau aplikasi seperti ini kan aplikasi di dalam handphone itu kan bukan satu-satunya aplikasi. Handphone yang kita bawa di dalamnya ada banyak program. Jadi kalau misalnya kita tidak punya wudhu pun, membawa handphone yang di situ ada aplikasi Al-Quran atau aplikasi Al-Misbah, itu tidak jadi masalah karena di situ Quran bercampur dengan yang bukan Al-Quran. Dan kalau presentasi yang bukan Al-Quran lebih banyak, maka tidak jadi soal. Tetapi kalau Anda sedang di toilet, ya sebaiknya adabnya kepada Al-Quran, ya kita tidak membuka. Tapi membawa handphone yang ada aplikasi Al-Quran ke dalam toilet, ya, asal tidak Anda buka, itu tidak jadi masalah karena di situ sesuatu yang bersifat Al-Quran dengan yang non Al-Quran berkumpul jadi satu. Sementara yang non Al-Quran itu lebih banyak. Ini kalau kita membahas fikihnya, ya tapi ini lain forumnya lah. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab. Terima kasih Rahmat. Apakah masih ada waktu atau kita sudah harus menutup ya? Baik, sudah harus menutup. Caca dan Mas Arka yang akan membagikan hadiah memilih. Kita foto dulu atau bagi hadiah dulu? Kita foto bersama dulu lagi, Mbak. Lalu nanti monggo Mbak dan Mas dan juga boleh silakan turun. Tapi aku menahan Mbak Caca dan Abi Quraisy di sini untuk berfoto bersama dengan pemenang. Ya. Oke, mari. Duduk. Kita foto berdiri dulu. Baik, Abi. Kita foto berdiri, kita menyudahi. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat bagi saya pribadi itu mendengarkan Abi Quraisy dan Mbak semua dan Mas semua tadi sangat adem sekali. Teman-teman media silakan ingin mengabadikan. Boleh? Silakan teman-teman mengabadikannya. Hitungan 1, hati-hati kepala kena handphone, ini sering sekali terjadi. Yang ada handphone kena kepala atau kepala kena handphone. Jadi mau? Maju sedikit. Mohon maaf. Ini ya. Karena ada sedikit kena breakdown. Kena proyektor. Apa di bawah? Di bawah saja. Di bawah. Bisa di bawah ya. Iya.
Ya, sudah lebih jelas? Silakan.